Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mulai ibadah kita hari ini kepada Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu semua berdiri bersama-sama, kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena 1 minggu Tuhan sudah menyertai, melindungi, menolong kami, memberkati, menyatakan penyertaan demi penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan hari ini kami mau merayakan kebaikan Tuhan. Kami mau menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami mau mendengar arahan Tuhan lewat firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami. Kami mau menaikkan syukur kami lewat pujian kami Tuhan. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini dan siap untuk melawat setiap umat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah ini hanya ke dalam satu nama yang berkuasa, nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan kami. Kita semua yang percaya katakan amin. Haleluya. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap sorak-sorai dan tepuk tangan kami untuk hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya.
kuasa Roh Kudus. Kuasa firman-Mu ada dalam mulutku. Ku mau bangkit sekarang, akulah gereja-Mu. Amin. Melakukan segala perkara yang besar. Ya. Oh. Lagi katakan, Kau yang sudah urapi aku Tuhan. Amin. Kau telah urapiku dengan kuasa Roh Kudus. Kuasa firman-Mu ada dalam mulutku.
segala keadaan. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktuku kuat maupun lemah, waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Kehidupan kami Tuhan, di setiap musim kehidupan, waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup, Dia beri hidup dan kesempatan baru. Ku
jemaat nyanyikan dengan imanmu. Percaya harapanmu tak akan hilang. Tuhan, keadaan di sekeliling kami bisa berubah. Bahkan bumi dan langit bisa lenyap Tuhan. Tapi satu yang kami percaya, kasih Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Kebenaran Tuhan tidak pernah berubah. Janji-janji Tuhan tidak pernah berubah. Engkau Allah yang setia. Selama-lamanya Tuhan. Yesus, Yesus, haleluya. Haleluya. Kami mau katakan dengan berani di hadapan-Mu Tuhan, apapun yang terjadi dalam musim-musim hidup kami, sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya Tuhan. Haleluya. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Ini kami hamba-hamba-Mu Tuhan. Haleluya. Yang menjadi kerinduan kami Tuhan, Engkau mendapati kami sebagai hamba-hamba-Mu yang setia, sebagai anak-anak-Mu yang setia sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu ku pegang Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh. Amin. Sampai ku dapat mahkota melayani, melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu Tuhan seumur hidupku.
Terima kasih Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami sudah menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi sorak-sorai ibadat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk jemaat. Wow, dahsyat Tuhan. Luar biasa. Saudara diberkati dengan pujian penyembahan sore hari ini. Saya sangat diberkati. Luar biasa urapan Tuhan pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Kita masih di tema besar bulan Mei adalah But First. Ya. Sebelum melakukan segala sesuatu, yang pertama-tama, yang terutama yang harus dilakukan adalah di minggu pertama, pastor menyampaikan seek first, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Di minggu kedua, mengejar hadirnya, dan kita belajar di minggu ini adalah start right atau memulai dengan benar. Ya. Baik Bapak Ibu, sebelum bangsa Israel masuk ke dalam tanah perjanjian, beberapa mujizat sudah dilakukan ya, dari awal Musa menyeberang Laut Teberau, kemudian Yosua bersama-sama dengan bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan, dan di sana dinyatakan benar oleh Tuhan bahwa apa yang pertama-tama perlu dilakukan ya. Dan di minggu ini kita akan belajar bersama-sama memulai dengan benar. Karena kalau ada kata-kata memulai dengan benar, berarti ada memulai dengan tidak benar. Ya. Ketika kita memulai dengan tidak benar, maka ke depan akan semakin sulit untuk kembali menjadi benar. Bahkan dalam pekerjaan, ya biasanya saya memulai suatu pekerjaan yang dilakukan dengan tidak benar, itu harus dimulai dari awal lagi. Harus dihancurkan dulu, kemudian kita baru restart kembali, kita reset kembali. Karena ketika sudah dilakukan dengan tidak benar, pasti perlu waktu yang banyak untuk membuat kembali menjadi benar. Atau kalau sudah salah, untuk kembali dibuat benar, itu perlu effort yang besar, perlu usaha yang besar. Oleh karena itu, perlu kita sebelum memulai, perlu kita untuk mengutamakan apa yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Nah, sore hari ini Bapak Ibu kita akan belajar dari Yosua. Ya, Yosua di kitab Yosua pasal yang keempat kemarin yang sudah disampaikan oleh Pastor John, bicara tentang bagaimana bangsa Israel bersama-sama sudah menyeberang Sungai Yordan dan membuat tugu peringatan ya, dari 12 batu untuk mewakili 12 suku bangsa Israel. Kemudian di sana diperintahkan Tuhan untuk melakukan sunat dan merayakan Paskah. Ya. Dan tentunya kita akan belajar apa yang dilakukan bangsa Israel setelah melakukan menyeberang Sungai Yordan dan mereka berada di Gilgal. Baik, yang pertama kita akan belajar, yang pertama adalah melepaskan atau let go, ya, let go, melepaskan. Karena bangsa Israel selama 400 tahun berada dalam penjajahan di Mesir, itu sudah melekat, mengakar sifat, sikap, mental, cara berpikir budak. Ya, jadi nggak mudah untuk bagaimana mereka melepaskan apa yang melekat itu. Apa sih sifat dan sikap mental budak? Yang pertama, selalu mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan, bersungut-sungut. Kalau nggak disuruh nggak mau jalan, kalau nggak disuruh nggak mau bekerja. Jadi artinya memang mereka biasa diperintah. Itulah mental budak, dan 400 tahun itu sudah mendarah daging, ya. Bahkan sudah mungkin 4 keturunan itu yang mereka lakukan, dan mereka tidak bisa lepas dari karakter mereka, sikap mental budak.
Dan inilah yang kita akan belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, yaitu bagaimana kita mau melepaskan apa yang tidak baik. Melepaskan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, kita belajar dari Yosua 5 ayat yang kedua. Ya. Saya bacakan. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Artinya ini perintah sunat untuk kedua kalinya. Perintah sunat yang pertama diberikan kepada Abram ya sebelum menjadi Abraham, yaitu ketika Abram di Kejadian 17 waktu itu diperintahkan untuk melakukan sunat. Karena ini adalah perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel untuk menyatakan bahwa bangsa Israel adalah umat milik Allah, ya, umat kepunyaan Allah. Oleh karena itu perjanjian ini dilakukan. Dan bangsa Israel sudah melakukannya ketika di Mesir. Dan untuk kedua kalinya perintah ini diberikan kepada bangsa Israel setelah menyeberang Sungai Yordan. Ketika mereka berada di Gilgal. Artinya perintah ini diberikan kepada orang-orang atau anak laki-laki, orang laki-laki yang lahir 40 tahun ketika keluar dari Mesir dan sampai di Gilgal. Ya. Apa arti sunat? Kita mau belajar di arti sunat secara arti rohani Bapak Ibu ya. Saya tidak akan membahas arti sunat secara arti katanya, tapi kita akan belajar dari arti rohaninya. Ya. Sunat diartikan sebagai komitmen baru, ya, sebagai materai perjanjian Allah bahwa umat Israel adalah milik Allah. Oleh karena itu, bangsa Israel diminta untuk taat untuk melakukan perintah ini, ya, karena selama 40 tahun di padang gurun banyak hal yang mereka lakukan, hal-hal yang tidak berkenan. Bawaan dari Mesir, sikap mental dari Mesir, kemudian 40 tahun berada di gurun, itu pun tidak membuat mereka berubah. Ya. Artinya mereka masih bersungut-sungut, tidak mau dengar-dengaran, bahkan melakukan penyembahan berhala, tidak taat. Ya. Oleh karena itu perintah ini dilakukan untuk membersihkan. Ya. Jadi sebetulnya perintah ini adalah proses pembersihan dari Tuhan untuk bagaimana mereka di reset, di reboot kalau bahasanya komputer ya, di reboot. Bagaimana mereka dibuat seperti baru lagi, dibentuk kembali. Inilah akhirnya kenapa bangsa Israel diperintahkan untuk melakukan sunat untuk kedua kalinya. Ya, ya, apa sih yang perlu kita lepaskan ya? Yang perlu kita lepaskan setelah kita tahu bahwa segala yang tidak baik itu harus kita buang, ya, harus kita lepaskan. Ya, tentunya dalam kehidupan sehari-hari kita punya beban, ya, punya beban sakit hati, kepahitan, dendam, ya, iri, mungkin disakiti oleh orang lain, kemudian kita punya dendam. Nah, kita mau belajar dari firman Tuhan pada sore hari ini adalah bagaimana kita diminta untuk melepaskan itu semua dengan memberikan pengampunan. Ya. Yang kedua, apa yang harus kita lepaskan? Yaitu ikatan dosa kita. Karakter-karakter yang tidak baik. Ya. Karena kita sudah belajar di tahun 2023 yang lalu, ya, bagaimana kita diminta untuk merubah karakter kita menjadi karakter Kristus. Nah, apa itu ikatan dosa? Amarah, ketidaktaatan, ya. Atau kita bahkan tidak lagi mengimani bahwa Tuhan adalah satu-satunya juru selamat kita. Ya. Ada kesempatan untuk kita bagaimana melepaskan itu semua, bertobat dan kembali mengambil komitmen untuk taat. Ya. Ini yang disebut sebagai melepaskan. Ya. Karena kalau beban itu kita bawa terus-menerus, bukan semakin mudah, bukan semakin ringan, ya, akan semakin menekan. Sangat jelas dalam firman Tuhan, kuk yang Tuhan berikan itu enak dan ringan. Jadi untuk apa kita membawa beban yang bukan sesuai dengan kemampuan kita? Kita lepaskan, kemudian kita minta kepada Tuhan untuk
Tuhan yang memberikan kuk itu kepada kita. Ya. Bebaskan diri kita dari ikatan dosa karena kita sudah dilepaskan oleh karya salib Tuhan yang mulia. Ya. Jangan sampai kita kemudian menjadi terikat kembali oleh dosa-dosa kita. Ya. Kita diminta untuk bertobat dan taat. Ya. Ya, ini yang perlu kita sama-sama belajar bagaimana proses pembersihan dari Tuhan ini adalah bagaimana kita diminta untuk melepaskan. Kita belajar untuk melepaskan, untuk mencapai apa? Lebih baik kita lihat yang di depan. Ada hal, ada janji, ya, ada calling yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk kita capai. Ya, daripada kita mengingat apa yang di belakang. Ya. Tentunya melepaskan itu juga tidak boleh melupakan apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, dalam beberapa minggu yang lalu di khotbah Pastor John juga menyampaikan kita diminta untuk mengingat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Hal-hal baik yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tugu peringatan itulah yang harus kita jadikan memorial stone. Ya. Artinya yang lalu biar yang jelek yang kita lupakan, yang baik tetap kita ingat. Ya. Baik Bapak Ibu, itu yang pertama. Kita mau belajar lagi bagaimana melepaskan itu semua, ya, yang terutama hal-hal yang tidak berkenan yang ada di masa lalu dan kita fokus kepada perjalanan kita yang akan datang atau yang ada di depan kita. Baik, yang kedua Bapak Ibu, setelah kita melepaskan, maka kita mengizinkan Tuhan. Yang kedua adalah let God. Ya, kalau yang pertama adalah let go, yang kedua adalah let God. Mengizinkan Tuhan mengisi kehidupan kita. Apa yang sudah dilepaskan, kemudian minta Tuhan untuk mengisi apa yang kita perlukan dari Tuhan. Ya. Kita siap untuk dibentuk kembali menjadi pribadi yang baru. Ya. Kemudian izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, mengisi kehidupan kita sehari-hari. Ya. Karena ketika kita mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, artinya kedaulatan Tuhan ada pada hidup kita. Tuhan yang berdaulat atas hidup kita dan kita menyerahkan atas maunya Tuhan, atas kehendaknya Tuhan. Ya. Hidup dengan rencana Tuhan. Ya. Ini yang ingin kita belajar setelah kita lepaskan yang tidak berkenan, kita minta Tuhan masuk, Tuhan mengisi, dan kita hidup sesuai dengan rencana Tuhan. Karena yang penting untuk kita sadari bahwa langkah-langkah dalam kita mengambil keputusan dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Maka Tuhan akan ikut serta dalam setiap pengambilan keputusan yang kita lakukan. Ya, kita belajar dari Yosua 5, ya, Yosua 5 ayat yang 9. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Ya. Setelah bangsa Israel menyeberang sungai Yordan dan mereka masuk tanah Kanaan, mereka mendirikan batu peringatan, ada 12 batu, kemudian mereka melakukan perintah sunat dan Paskah. Itu semua mereka lakukan di Gilgal sebelum mereka melakukan perjalanan selanjutnya. Ya, kalau Bapak Ibu membaca dalam Yosua, sebelum bangsa Israel menyerang Yeriko, mereka terlebih dahulu melakukan hal-hal ini. Ya. Nah, perintah ini mereka lakukan dengan benar, sehingga Tuhan masuk dalam kehidupan bangsa Israel. Tuhan menghapuskan semua celah, semua noda, semua kesalahan, semua hal yang tidak berkenan kepada Allah di masa Mesir, di masa perjalanan 40 tahun padang gurun. Di Gilgal itulah mereka dibersihkan. Kemudian mereka mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan mereka, dan itulah sebabnya nama ini disebut sebagai Gilgal. Ya, itu kalau kita baca dalam firman ini, dalam ayat ini, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itu sebabnya tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang.
Ya. Nah, Gilgal melambangkan titik awal yang baru dalam kehidupan rohani seseorang setelah dibersihkan, setelah melepaskan dan menerima pemulihan. Artinya sifat-sifat yang lalu, kalau kita punya salah, kita punya dosa, kita punya dendam, lepaskan. Izinkan Tuhan merestore. Izinkan Tuhan mereset kehidupan kita. Izinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan tidak memandang apa yang sudah kita lakukan di masa lalu. Ya. Tuhan punya rencana ke depan. Jadi jangan ada kita merasa bersalah karena iblis biasanya ingin mendakwa kita dengan kesalahan kita yang lalu. Ya. Kalau kita punya sesuatu yang salah kemudian kita ingat-ingat terus, kemudian merasa bersalah dan tentunya membuat kita tidak bertumbuh, membuat kita tidak makin maju, karena kita terus ditekan oleh rasa dosa yang kita sudah lakukan di masa lalu. Meskipun kita sudah bertobat, dakwaan iblis inilah yang membuat kita tidak bergerak, membuat kita tidak bertumbuh, baik iman secara rohani maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu penting untuk kita bagaimana melihat ke depan. Ya, yang lalu sudah, Tuhan juga tidak akan ingat itu. Tuhan akan membuat kita makin naik ke depan dengan rencana-rencana yang indah yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Ya, Bapak Ibu, kita diciptakan segambar dengan Tuhan, itu oleh karena itu maka langkah yang terbaik adalah bagaimana Tuhan masuk dalam kehidupan kita, kita mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita untuk memimpin kehidupan kita. Ya, karena blueprint yang Tuhan buat untuk kita itu luar biasa, ya. Janjinya itu luar biasa, tinggal bagaimana kita mengambil atau meraih setiap janji itu dengan mengizinkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, baik. Selanjutnya yang ketiga, ya, yang terakhir, ya, yang ketiga. Yang pertama, let go, melepaskan. Yang kedua, let God, mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah let's go. Ya, kalau tadi let go beda ya dengan let's go ya. Kalau let's go, let us go. Mari kita pergi. Mari kita mengerjakan sesuatu. Ya, ketika sudah melepaskan, Tuhan izinkan kita izinkan Tuhan masuk, maka saatnya kita yang ambil peran. Saatnya kita yang aktif untuk bagaimana mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Karena sebetulnya intinya di sini, ya, Bapak Ibu, setelah kita menerima restore dari Tuhan, kita dibentuk kembali, tinggal bagaimana kita aktif dalam mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Kita belajar dari Yosua 5 ayat 10 sampai dengan 12. Ya. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu. Pada waktu petang di dataran Yerikho. Lalu pada hari sesudah Paskah mereka makan hasil negeri itu, yaitu roti yang tidak beragi dan bertih gandum. Pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi, tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Artinya Tuhan menghentikan mana, ya. Tuhan membuat bangsa Israel tidak tergantung lagi kepada mana, tetapi Tuhan izinkan mereka mengerjakan tanah yang sudah mereka sudah ada di tempat itu, yaitu di Gilgal. Jadi mereka diminta untuk mengerjakan tanah di tempat itu. Dan mereka sudah mulai memakan hasil daripada tanah itu. Ya, artinya mujizat Tuhan dari bentuk mana itu dirubah bentuknya. Ya, tentunya
mereka yang bekerja, bangsa Israel yang bekerja, dan Tuhan yang mengizinkan pertumbuhan daripada apa yang mereka tanam. Nah, kita harus bersyukur Bapak Ibu bahwa Tuhan bersedia memakai kita menjadi alat kudus dalam rencananya. Ya, kalau dulu mungkin kita tidak berkenan, tapi karena Tuhan, karena Yesus sudah mati di kayu salib dan membuat kita semua lepas dari dosa, kita diberikan keleluasan seluas-luasnya untuk menjadi alat kudusnya. Nah, inilah kesempatan kita untuk bagaimana kita let's go. Kita mengerjakan apa yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Ya, yaitu izinkan Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah, di 1 Korintus 3 ayat 7. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi setelah apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita, ayo kita ambil peran. Ayo kita ambil tindakan. Karena itu kuncinya. Setelah kita mengambil tindakan, maka Tuhan pasti akan memberkati kita dengan bentuk yang lain. Ya, mungkin yang lalu kita belum melihat berkat Tuhan itu. Tapi setelah kita mau melakukan, setelah kita direstore, kita mau melakukan, Tuhan pasti akan memberikan apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa menjadi janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, saya ingin bersaksi Tuhan, bagaimana Tuhan menyertai kami sekeluarga ya Bapak Ibu ya. Di awal kami berumah tangga, kami belum taat dengan perintah Tuhan, yaitu memberikan perpuluhan. Karena gaji kami nilai nggak cukup kalau untuk memberikan perpuluhan. Ya, itu pemikiran kami berdua, saya dan saya suami istri salah mengartikan firman Tuhan waktu itu, dan kami berdua belum taat, belum melakukan. Namun ketika suatu kesempatan saya diberikan tantangan untuk melakukan janji iman. Ya. Janji iman, entah kenapa kami berdua sepakat menyantumkan nominal di janji iman itu angka yang nggak masuk akal bagi kami. Karena kalau bayar ini berarti kan harus memotong atau mengambil bagian dari penghasilan kami untuk memenuhi janji iman itu. Namun ya udah, awalnya kami melakukannya dengan ya sedikit terpaksa Bapak Ibu ya, bahwa itu janji iman. Tapi Tuhan luar biasa Bapak Ibu. Ketika kami melakukannya bulan demi bulan untuk memenuhi janji iman itu, kok apa yang Tuhan berikan itu melimpah ya. Bahkan yang kami takutkan nggak pernah terjadi. Nggak pernah terjadi. Ya. Kami akhirnya kagum, kami ya dalam arti kok begitunya Tuhan memberikan hal yang luar biasa. Akhirnya kami menyadari bahwa oh Tuhan ampuni kami karena kami nggak taat dengan firman Tuhan. Ya, akhirnya kami melakukan janji iman itu bukan lagi terpaksa, tapi kami yakini, kami imani itu. Dulu kami kontrak rumah di Tegal, Bapak Ibu ya. Kami tinggal dari kontrakan ke kontrakan. Suatu saat kami tinggal di satu kontrakan yang ada 2 rumah di depannya, rumah kembar. Ya. Yang saya tahu rumah itu pemiliknya adalah pemilik bioskop Maya di Tegal. Ya. Kalau Bapak Ibu pernah tahu nama bioskop Maya, itu punya 2 rumah di depan rumah saya yang saya kontrak, dan 2 rumah itu kosong terus. Setiap saya cuti dan saya berdua dengan istri, saya cerita, kapan ya saya punya rumah itu. Tapi ya sekali lagi, keuangan kami belum pulih waktu itu. Tapi kemudian setelah saya melakukan janji iman itu, saya mengimani, saya pasti punya rumah salah satu dari 2 rumah itu. Satu rumah dibeli dokter hewan, hilang harapan. Satu rumahnya dibeli oleh pengusaha yang lain ya. 2 rumah itu hilang, artinya saya nggak punya kesempatan untuk punya rumah itu. Tiba-tiba pengusaha yang membeli rumah itu datang ke saya,
Bapak mau beli rumah saya enggak? Padahal saya nggak pernah janjian. Bapak itu juga nggak tahu kalau saya pengen rumah itu. Kalau Bapak mau, ayo kita selesaikan. Akhirnya setelah saya berdua bicara dengan istri, akhirnya kita beli rumah itu. Dengan cara ya semua tabungan kami kita keluarkan, dan akhirnya kami berdua ke notaris dan membeli rumah itu. Tiba-tiba ada orang lain datang ke kantor itu dan bilang, "Pak, rumahnya saya beli lagi." Ada orang ketiga yang mau membeli rumah itu, tapi oleh pengusaha ini bilang, "Kalau Bapak mau beli rumah itu sudah miliknya Pak Richard, bukan milik saya lagi." Oh, luar biasa ya Tuhan. Kalau saya mau cari untung Bapak Ibu saat itu, bisa saja saya bilang, "Ya silakan kalau mau dibeli, saya kasih harga sekian," gitu ya. Dan itulah awal di mana saya direstor oleh Tuhan dari hal finansial, dari hal keuangan yang tadinya kurang karena menurut kita kurang sehingga nggak memberi perpuluhan. Tapi ketika kita mulai melepaskan hal yang tidak benar dan izinkan Tuhan merestor kehidupan kami mau jujur dengan Tuhan dalam hal keuangan, dan Tuhan tambah-tambahkan terus Bapak Ibu. Bahkan membuat kami kagum, ya. Yang dulunya kami bilang kurang, ya Tuhan terus berikan, ya. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita bicara berkat, jangan selalu bilangnya duit yang melimpah ya Bapak Ibu ya. Kita diberikan kesehatan, kita diberikan bagaimana keluarga yang sehat, itu juga berkat daripada Tuhan. Itulah yang menjadi kesaksian bagi saya Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana Tuhan memberikan kesempatan saya untuk melepaskan yang tidak benar, merestor kehidupan saya, dan saya melakukannya. Dan bagaimana berkat Tuhan terus dilimpahkan dalam kehidupan kita. Ya, sebagai kesimpulan Bapak Ibu, ya, memulai dengan benar atau start right artinya sebelum segala sesuatu dilakukan, maka terlebih dahulu, ya, but first, mau untuk melepaskan masa lalu kita, hal-hal yang tidak berkenan, hal-hal yang Tuhan tidak inginkan dalam kehidupan kita lepaskan, dan mengizinkan apa yang baik dari Tuhan masuk dalam kehidupan kita. Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan minta petunjuk daripada Tuhan. Let God. Dan melangkah mengerjakan dengan iman. Let's go, ya. Dan marilah kita belajar untuk merancang hal yang terutama dan prioritas untuk memulai sesuatu yang benar dalam kehidupan kita, untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan, karena Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan. Ya. Baik Bapak Ibu, itu yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini. Kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi sharing pada sore hari ini. Ya. Kita mau belajar melepaskan, let go. Mengizinkan Tuhan masuk dalam kehidupan kita, let God. Dan kita mau mengerjakannya, let's go. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya. Katakan dengan lagu ini kita menyatakan bahwa Tuhan adalah segalanya dalam hidup kita. Kaulah segalanya. Katakan, kaulah segalanya dalam hidupku Tuhan. Di dalam Hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang, yang kupandang, oh, selama hidup, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja. Katakan, kaulah segalanya, kaulah segalanya, kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Di dalam hidupku,
Amin. Haleluya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Haleluya Yesus. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Semua kita tutup mata kita. Mari renungkan hidup kita masing-masing, saudara. Kalau keluargamu hari ini belum let's go, kalau hidupmu secara pribadi, pekerjaanmu belum let's go, jangan-jangan engkau belum let go dan let God. Engkau hari ini berdoa, Tuhan, aku mau mengalami berkat-berkat Tuhan. Aku ingin mengalami Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kebaikan Tuhan. Engkau merasa keluargamu belum let's go, hubunganmu dengan pasanganmu belum let's go. Jangan-jangan ada yang engkau belum let go. Engkau belum biarkan dari hidupmu, karaktermu yang tidak berkenan kepada Tuhan, yang membuat engkau tidak bisa let's go. Pekerjaanmu tidak bisa let's go karena engkau tidak let go dengan karakter-karakter yang Tuhan tidak berkenan. Itu sebabnya hari ini kita ada di sini, kita terima kebenaran firman Tuhan. Bukan kebetulan, saudara-saudara. Tuhan ingin beracara dalam hidupmu. Langkah yang Tuhan mau adalah let God. Biarkan Tuhan mengubah hidupmu. Biarkan Tuhan mengerjakan hidupmu. Biarkan Tuhan yang bekerja dalam hidupmu. Engkau bisa katakan, Tuhan, ubah hidupku Tuhan. Ubah hidupku. Ketika engkau diubahkan, itulah saatnya engkau akan bisa let's go dalam kehidupanmu apapun itu. Dalam kehidupanmu secara pribadi, dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan pekerjaanmu, bisnismu, pelayananmu, semuanya. Engkau akan bisa let's go. Engkau alami berkat-berkat Tuhan, janji-janji Tuhan digenapi dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan. Kami mau katakan Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Bekerjalah dalam hidup kami. Biarlah kebenaran-Mu menjadi bagian kami Tuhan. Engkau yang mengubahkan hidup kami. Katakan sama-sama. Engkau yang rindu. Engkau yang rindu, katakan sama-sama. Amin. Engkau yang rindu hidupmu, let's go. Katakan sama-sama. Kami mau Tuhan, kebenaran-Mu menjadi bagian kami Tuhan. Amin. Yes. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Yes. Mengasihimu, memuliakanmu. Yes, God.
Kiranya firman-Mu boleh menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Firman-Mu mengubahkan setiap kehidupan kami Tuhan. Supaya kami jemaat IFCF Living Water bisa let's go mengalami janji-janji Tuhan dan mengalami berkat-berkat-Nya Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Jadilah engkau orang percaya yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan akan membuat engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Engkau tidak pernah takut tahun-tahun kering. Karena apapun yang diperbuat tanganmu, Tuhan akan buat berhasil. Engkau akan terus naik dan tidak turun. Engkau jadi kepala dan bukan jadi ekor. Surga terbuka, dibukakannya tingkap di langit, dicurahkannya berkat bagi setiap engkau. Apa yang dicari oleh bangsa-bangsa di dunia, apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai, Bapamu yang di surga tahu bahwa engkau pun memerlukan semuanya itu. Firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Pada akhirnya Tuhan, hanya bagimu-lah segala pujian, segala hormat, segala kemuliaan. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih jemaat yang dikasih Tuhan. Pulanglah ke rumahmu masing-masing dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Happy Sunday.